Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, begitu banyak rezeki pada kita, sehingga kita mampu diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dan belajar di sekolahan tercinta kita, Universitas Pelita Bangsa. Sholawat serta salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada baginda Rasul, sahabat-sahabatnya yang telah membawakan risalah Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman modern. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saifur Rahman, kelas TI 19 P2 dengan NIM 311910772. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, terutama para mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, dan yang paling kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD, yang telah banyak memberikan kita pelajaran, banyak memberikan kita arahan, serta sering memotivasi kita tentang bagaimana itu attitude, etika, maupun cara pergaulan, cara menghormati orang tua, serta banyak ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit beberapa tugas yang diberikan kepada saya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan subjudul yang ke-8 di halaman 98 buku Etika Profesi yang berjudul Peran Etika dalam Profesi Teknik Informatika. Dalam subjudul ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, peran etika dalam profesi teknik informatika. Yang pertama adalah nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Dijelaskan dalam poin ini bahwa nilai etika itu
tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang atau setiap kelompok orang saja, tapi milik semua orang, semua golongan, semua kelompok. Jadi ini tidak milik individual tapi menyeluruh, karena nilai-nilai etika menyangkut tata cara kita dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk poin yang kedua, peran etika dalam profesi teknik informatika. Yang kedua adalah salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi lusaran dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Dalam poin tersebut dijelaskan, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai yang menjadi lusaran dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sama anggotanya. Golongan ini menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi. Jadi intinya semua yang dilakukan itu sudah ada kode etik yang tertulis dan tertuang, dan diharapkan itu menjadi pegangan para anggotanya. Kurang lebih seperti itu. Untuk poin yang ketiga, peran etika dalam profesi teknik informatika adalah poin ketiga, sorotan masyarakat yang menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contoh adalah profesi hukum dikenal adalah mafia peradilan. Kita tahu sendiri, hukum kita di Indonesia itu seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak kasus-kasus di negara kita ini, ketika mereka sependapat dengan golongannya, maka hukum seakan-akan itu kebal. Namun mereka yang berseberangan dengan pandangan golongan mereka akan mudah untuk dibawa ke ranah hukum. Sedangkan mereka yang satu golongan itu seakan-akan mereka itu kebal akan hukum. Inilah bukti ketidakadilan hukum di negara kita. Ya, sebagai contoh, kalau misalkan Indonesia mau maju, kita lihat contohlah negara tetangga kita, Korea Selatan. Mereka maju karena apa? Mereka takut kepada Korea Utara. Singapura maju karena apa? Mereka berada di lautan orang Melayu. Nah, Indonesia yang uniknya, Tuhan aja mereka nggak takut, apalagi dengan yang lain. Banyak para pejabat, para penegak hukum, mereka disumpah setia dengan Al-Quran, Alkitab, tapi mereka masih melanggar.
Itulah uniknya negara tercinta kita ini. Demikian juga pada profesi dokter, dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Dalam profesi dokter banyak kita jumpai, atau misalnya klinik ataupun rumah sakit, kadangkala kalau misalnya kita sakit, kita nggak punya uang, kita nggak punya biaya, kita berobat ke rumah sakit, mereka itu pasti menanyakan ada biayanya apa tidak, pakai BPJS apa tidak, atau bla bla bla. Mereka nggak langsung mengeksekusi pasien tersebut. Mereka menanyakan bla 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 bla. Padahal mereka sudah disumpah dengan sumpah profesi mereka, bahwa mereka akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan dosen pengampu mata kuliah 3 profesi Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau dalam bertutur kata kurang dipahami atau kurang jelas. Saya selaku pembawa subjudul peran etika dalam profesi teknik informatika, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.